Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari insiden tertembaknya 3 TNI di Duga, Papua di ujung telepon, kami sudah terhubung dengan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Selamat sore Pak Aidi. Selamat sore. Baik, Pak, ini bagaimana perkembangan terbaru terkait insiden tertembaknya 3 TNI? Saat ini kondisi di Nduga kembali kondusif karena memang kejadian kemarin jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak mempengaruhi aktivitas warga yang ada di Kabupaten Nduga, khususnya di distrik Muki. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh TNI saat ini, kita memutus jalur logistik kelompok kriminal separatis bersenjata dengan cara menguasai basis-basis operasi yang selama ini dikuasai, yang merupakan kampung-kampung, hampir seluruh kampung sudah kita kuasai. Kemudian kita juga nanti akan fokus, kemarin sudah tiba di Papua 600 personil TNI yang akan masuk ke Nduga dalam rangka melanjutkan pembangunan jembatan di titik-titik jembatan Trans Papua. Masih ada 21 jembatan yang harus diselesaikan dan semuanya nanti akan dikerjakan oleh TNI karena kontraktor tidak bisa melakukan dengan adanya insiden pada tanggal 2 Desember 2018 tahun lalu, pembantian terhadap karyawan PT Istaka Karya yang mengakibatkan terhentinya proyek pembangunan Trans Papua tersebut. Namun sekarang dalam situasi kritis, situasi darurat, TNI tampil sebagai garda terdepan untuk mengatasi kemulik bangsa. Jadi nanti setelah kondisi situasi sudah bisa diatasi lagi, baru kita kembalikan lagi kepada stakeholder yang terkait. Demikian. Baik, sementara itu Pak Edi, bagaimana perkembangan upaya pencarian pelaku? Untuk pencarian pelaku, kita mengidentifikasi arah pelarian pelaku yang kita identifikasi bahwa pelaku masih ada di sekitar tempat lokasi. Namun seperti yang sampaikan tadi bahwa sumber logistik dan jalur logistik pelaku gerombolan separatis ini adalah kampung, karena hutan-hutan karakteristik hutan yang ada di Kabupaten Nduga secara umum hampir tidak ada sumber makan dalam hutan. Jadi otomatis mereka akan mencari sumber logistik di kampung. Namun sekarang hampir seluruh kampung sudah bisa kita duduki oleh pasukan TNI. Itu upaya yang kita lakukan. Baik, apa yang akan dilakukan lagi Pak terkait adanya kejadian ini? Bagaimana cara baik pihak militer untuk mengurangi adanya korban begitu ke depannya? Tentunya kewaspadaan kita tingkatkan. Kita juga akan menambah pasukan. Kemarin sudah masuk 600 pasukan, walaupun masih ada di Timika dan di Jayapura. Secara bertahap nanti akan kita masukkan ke titik-titik yang sudah kita tentukan. Kejadian kemarin terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh kelompok KKSB tersebut juga dalam rangka pasukan kita sejumlah 25 orang mengamankan rute yang akan dilalui oleh pasukan kita. Namun demikian karena keterbatasan sarana angkut dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Nduga, sehingga pasukan kita dorong ke dalam secara bertahap. Karena kita hanya bisa menggunakan sarana angkut udara helikopter yang jumlah muatannya sangat minim. Kemudian ada juga lewat jalur darat, lewat Wamena, juga hanya menggunakan kendaraan kecil roda 4 double cabin. Itu yang kita akan lakukan. Kita tidak akan mundur dengan adanya teror-teror yang dilakukan oleh separatis, gerombolan separatis ini. Negara tidak akan mundur, kita akan majukan terus pembangunan tersebut. Kita menyadari bahwa risiko yang kita hadapi memang sangat berat, tetapi tidak akan membuat kita mundur selangkah pun untuk demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial akan tersentuh kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke pedalaman paling dalam, termasuk di Papua sendiri. Karena kita ketahui Kabupaten Nduga itu terdiri dari 32 distrik atau kecamatan. Semuanya hanya bisa dijangkau distrik itu dari ibu kota kabupaten, hanya bisa dijangkau dengan sarana angkut udara. Dengan adanya pembangunan Trans Papua, kita berharap bahwa pembangunan tersebut akan membuka isolasi daerah terpencil di seluruh Papua, terutama di Nduga.
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik. Dengan adanya pembangunan jalan tersebut, otomatis nanti akan diikuti dengan pembangunan sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Pak Edi, adakah rencana untuk menambah pasukan begitu untuk mengamankan daerah Nduga? Ya, penambah pasukan sedang berlangsung, sedang dijalankan. Saya laporkan tadi bahwa ada 600 personil dari Makassar maupun Jawa Timur sudah tiba di Papua saat ini. Ada di Jayapura dan ada di Timika, dan akan secara bertahap kita dorong masuk ke Kabupaten Nduga dan akan melanjutkan pembangunan jembatan. Jadi karena kontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, sehingga otomatis TNI sebagai garda terdepan mengambil alih seluruh pembangunan tersebut. Ada 21 titik jembatan yang kita bangun dilakukan oleh TNI. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore.